Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kekuatan pikiran yang luar biasa bisa menyembuhkan penyakit fisik secara ajaib. Nah, tonton terus sampai selesai. Oke, teman-teman semua, seperti video saya yang dulu ya, yang pernah saya share tentang kekuatan pikiran yang bisa menyembuhkan sakit, dan saya pernah mengalami sendiri sakit demam beberapa hari nggak sembuh, bahkan saya juga berobat tapi nggak sembuh. Akhirnya saya menggunakan kekuatan pikiran, yakni dengan visualisasi kreatif membayangkan tubuh saya sudah sehat, bugar, dan akhirnya itu kenyataan terjadi. Ya, saya melakukan itu di malam hari. Ketika di pagi harinya bangun tidur, saya merasa tubuh saya sehat, segar, bugar, dan sama sekali tidak merasa sakit. Bahkan saya merasa tidak pernah sakit sama sekali, seperti itu. Nah, kisah yang hampir sama saya dapatkan dari seorang dokter. Beliau orang Bali, namanya Pak Wayan Mustika. Nah, suatu hari saya ikut webinar di Zoom. Kebetulan narasumbernya adalah beliau, dan beliau menceritakan tentang sakitnya, yaitu bersin-bersin atau pilek ya, atau alergi dengan debu ya. Dia sudah mengalami alergi itu selama bertahun-tahun, dan dia kebetulan seorang dokter. Dia memberikan obat pada dirinya sendiri dengan obat-obatan medis ya, tetapi hasilnya nihil, nol, nggak ada sama sekali. Beliau akhirnya apa? Dia sedikit kecewa dan meletakkan semua obat-obatan tadi, meninggalkannya, dan berganti menggunakan kekuatan pikirannya. Caranya sangat simpel yang beliau lakukan, hanya dengan afirmasi positif atau sugesti positif dan visualisasi yang positif juga, seperti itu. Kemudian kasus yang kedua yang dialami oleh beliau sendiri adalah penyakit kanker kulit ya, yang ada di punggungnya ya. Nah, beliau juga sama menggunakan afirmasi positif dan visualisasi. Nah, akhirnya apa? Kanker tersebut sembuh dalam waktu 14 hari. Sembuh, tiba-tiba kankernya keluar sebesar kelereng, dan kulitnya mengering sendiri dalam beberapa hari, tanpa obat, tanpa operasi, tanpa campur tangan medis, seperti itu. Nah, itu luar biasa. Kekuatan pikiran kita sangat luar biasa. Nah, saya akan menyampaikan hal ini bukan bermaksud kita akan menuhankan pikiran atau kita mendewa-dewakan pikiran, tidak sama sekali. Namun justru kita mengingat kebesaran Tuhan yang telah menciptakan pikiran kita yang sangat luar biasa dan ditempatkan di dalam diri kita kepada ciptaannya yang namanya manusia ini. Nah, pertama yang harus saya sampaikan adalah bahwa kekuatan pikiran ini adalah murni kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dititipkan ke dalam diri manusia. Ya, jadi saat kita menggunakan kekuatan pikiran, kita tidak sedang mengingkari kekuatan Tuhan, tidak sama sekali, ya. Tetapi kita justru menggunakan kekuatan Tuhan itu sendiri yang ada pada diri kita, seperti itu. Nah, jelas ya, clear ya. Jadi mulai sekarang Anda jangan beranggapan lagi bahwasanya menggunakan kekuatan pikiran itu mendewakan pikiran atau menuhankan pikiran atau berbuat syirik, tidak sama sekali. Tetapi kita harus melandasinya dengan keteguhan iman, yakni di saat kita menggunakan kekuatan pikiran, sebenarnya adalah kita menggunakan kekuatan Tuhan. Kita menyadarinya itu dari Tuhan, kita mengakuinya itu dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kita hanya sebagai manifestasi atau kita hanya sebagai makhluk ciptaannya yang sempurna, itu aja. Oke, mari kita bahas. Nah, ceritanya begini. Suatu hari saya ikut webinar di Zoom. Kebetulan narasumbernya adalah seorang dokter, yaitu Pak Wayan Mustika tadi. Beliau mengalami bersin-bersin selama bertahun-tahun. Karena dia seorang dokter, maka dia menggunakan obat-obatan medis. Tetapi apa hasilnya? Nol. Tidak ada sama sekali hasilnya. Nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin nggak cocok dengan obatnya. Akhirnya dia meletakkan semua obat-obatan medis itu dengan rasa kecewa dan berganti menggunakan
daya imajinasinya atau kekuatan pikirannya atau kekuatan yang sudah ada di dalam dirinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, apa yang beliau lakukan? Beliau hanya menggunakan afirmasi sederhana, tapi ada polanya yang harus kita contek, ada polanya yang harus kita modeling ya. Nah, saya tadi sudah menulisnya ya, akan saya bacakan supaya saya tidak salah. Seperti ini. Mulai malam ini hidung saya bebas dari alergi. Saya bebas dari bersin-bersin, paru-paru saya bernafas dengan lega, seperti itu. Nah, afirmasi ini beliau ucapkan selama 21 hari katanya, ya. Setelah afirmasi, beliau menggunakan visualisasi atau berimajinasi kreatif yang positif yang menggambarkan dirinya sudah sembuh dari bersin-bersinnya itu. Nah, dari kalimat afirmasi dan visualisasinya saya menangkap polanya. Yang pertama, dia menggunakan kalimat mulai malam ini, itu yang pertama. Kita bisa berimprovisasi atau menggantinya dengan cara mulai hari ini boleh, atau mulai saat ini juga boleh, mulai siang ini juga boleh, seperti itu. Pokoknya kalimat yang menandakan hari ini, saat ini, ya, present ya. Nah, menyadari kondisi saat ini seperti apa. Mulai hari ini, titik, seperti itu. Nah, itu pola yang pertama. Sekarang kita cari pola yang kedua, yakni hidung saya bebas dari alergi. Saya bebas dari bersin-bersin, paru-paru saya bernafas dengan lega. Ini pola kalimat yang kedua, yakni diungkapkan dengan kalimat positif. Langsung kepada tujuan yang dia inginkan seperti apa. Bukan kebalikannya. Misalkan begini, hidung saya tidak sakit lagi, tidak begitu, tetapi hidung saya bebas dari alergi, saya bebas dari bersin-bersin, ya, paru-paru saya bernafas dengan lega, seperti itu. Ini kalimat positif ya, langsung mencapai tujuan, langsung menuju pada yang diinginkan seperti apa, ya. Nah, itu pola yang kedua. Nah, ini bisa kita contek atau kita modeling ya. Misalkan kalau kita sakit di perut ya, misalkan sakit mah misalkan, maka kita bisa menggunakan kalimat yang hampir sama, yakni mulai hari ini ya, lambung saya sehat, bebas dari mah, bebas dari penyakit. Mulai hari ini saya merasakan lambung saya sehat walafiat, bebas dari penyakit, bebas dari segala macam penyakit, dan mengalami sehat walafiat, seperti itu. Nah, itu kita ucapkan setiap hari secara konsisten, secara istiqomah. Nah, kemudian setelah menggunakan afirmasi positif, kita bervisualisasi positif juga, yakni kita membayangkan dan merasakan seolah-olah tubuh kita dari bagian yang sakit tadi itu sudah sembuh, sudah normal kembali. Kita bayangkan seperti yang kita inginkan seperti apa, bukan kita bayangkan yang tidak kita inginkan. Ya, misalkan kita membayangkan tubuh saya sakit, ya tidak. Kita membayangkan bagian diri saya sakit, tidak. Tetapi membayangkan bagian yang sakit itu seolah-olah sudah sembuh, sudah normal kembali, dan diyakininya seperti itu. Itu yang dilakukan secara konsisten. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bisa sembuh kalau dilakukan dengan konsisten. Ya, sekali lagi harus konsisten, harus optimis, harus yakin, dan pasrah, seperti itu. Itu yang beliau sampaikan. Nah, itu kasus yang pertama ya. Kasus yang kedua, beliau juga mengalami kanker kulit kalau nggak salah itu ya, yang ada di punggungnya, dan dia juga sudah mengalaminya bertahun-tahun. Nah, setelah berhasil dari menyembuhkan alergi selama bertahun-tahun, dia menggunakan cara yang sama untuk menyembuhkan kankernya, yakni dia menggunakan kalimat yang hampir sama dengan kalimat yang pertama, yakni mulai saat ini tumor atau kanker itu hilang dari tempatnya. Ya, seperti itu, cukup simpel. Mulai saat ini tumor itu hilang dari tempatnya, sambil dia bayangkan, dia merasakan tumornya lenyap, hilang, ya. Terus beliau mengatakan seperti itu, dia mengafirmasikannya seperti itu, dia tanamkan dalam keyakinannya bahwa tumor itu hilang dan lenyap, seperti itu.
Akhirnya dalam waktu 14 hari dia benar-benar sembuh. Anehnya adalah tumor itu tiba-tiba keluar dari punggungnya, ya. Punggungnya mengalami basah katanya, tapi bukan darah, basah. Kemudian kulitnya sedikit mengelupas dan keluar tumornya sebesar kelereng. Ya, akhirnya dalam beberapa hari kulitnya menutup, kering, sembuh, normal kembali seperti itu. Tanpa ada campur tangan dokter, tanpa ada campur tangan obat medis, sama sekali nggak ada. Tapi murni kekuatan pikiran. Nah, apa kalimatnya yang bisa kita nyontek? Yang pertama adalah dia menggunakan kalimat mulai saat ini, begitu. Mulai saat ini tumor itu hilang dari tempatnya. Nah, jadi kalimatnya bersama dengan yang pertama tadi, yakni menggunakan kata present, ya, kalimat present saat ini. Dia menyadari saat ini, kondisi saat ini dia sembuh, seperti itu. Dan kita bisa mengimprovisasi, misalkan mulai hari ini, mulai detik ini, mulai jam ini, mulai hari ini, dan seterusnya, seperti itu. Bisa. Kemudian pola yang kedua adalah menggunakan kalimat yang positif. Tumor itu hilang dari tempatnya, ya, begitu. Atau kita bisa mengubahnya, tumor itu lenyap dari tempatnya, tumor itu hilang dari tempatnya, boleh. Nah, antara kalimat yang pertama tadi dan kalimat yang kedua, yakni di saat dia sembuh dari kankernya, itu sebenarnya memiliki pola yang sama, sehingga apa yang dia lakukan akan menjadi program di bawah sadarnya itu, ya. Sekaligus dia juga menggunakan prinsip repetisi, diulang setiap hari, kemudian diyakini, dan terakhir dibayangkan, dirasakan sudah sembuh, sudah hilang penyakitnya, seperti itu. Nah, ini yang penting harus kita tiru, ya. Yang pertama adalah mulai saat ini, itu kalimatnya, atau mulai hari ini, mulai detik ini, mulai malam ini, seperti itu, ya. Kemudian kalimat yang kedua, yakni langsung ke kalimat positif. Contoh, mulai hari ini tubuh saya sehat bugar. Mulai hari ini tubuh saya sehat walafiat, bebas dari penyakit. Nah, sekarang ini kan lagi corona, ya. Mungkin kita bisa berafirmasi, mulai hari ini saya terbebas dari segala macam penyakit, termasuk corona. Bisa kan, ya? Mulai hari ini saya terbebas dari corona. Saya memiliki imun yang bagus, ya, memiliki tubuh yang sehat, sehingga corona menjauh dari tubuh saya, seperti itu. Dan kalimat ini terus-menerus kita afirmasikan, kita ucapkan, kita tegaskan ke dalam diri sendiri setiap hari. Bisa sampai 2 minggu atau sampai 21 hari, seperti itu. Nah, kemudian juga kita visualisasikan, ya, membayangkan dan merasakan tubuh sudah sehat walafiat dan terbebas dari penyakit. Cukup sekian, ya. Dan Anda bisa mempraktekkan pada semua penyakit yang mungkin Anda alami saat ini, ya, dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang parah sekali. Tetapi sekali lagi, tetap berobat ke dokter kalau bisa. Kalau memang nggak bisa, ya cukup melakukan cara tadi. Nah, kemudian kalau memang berobat ke dokter, Anda bisa menambahinya dengan cara tadi, menggunakan kekuatan pikiran supaya proses penyembuhan semakin cepat, begitu. Dan tak lupa, itu semuanya adalah izin dari Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.